Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Dan saya ingin ingatkan saudara bahwa hidup ini adalah hadiah yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dan kepada saya. Dan pas ini bulan Desember, kita ingat akan the greatest gift. Tidak hanya saudara ke mall beli alat-alat rumah tangga yang baru atau beli baju baru, ini lebih daripada barang. Ini adalah pribadi juru selamat yang hanya dialah yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dari neraka dan membawa saudara masuk ke dalam surga yang indah, lebih indah dari apapun yang saudara dan saya pernah lihat dan dengar sampai dengan hari ini. Life is a gift. Christmas is a gift. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, Pak Deden Suhendra. Shalom, yang sudah hadir. Shalom sama-sama. Thank you Pak Hendra for coming. Thank you. Pak Deden, Ya. ini bulan Natal nih. Ya. Saya sudah bilang bulan Natal, bulan hadiah. Tiap bulan hadiah ya dari Tuhan ya. Tapi karena Natal suasananya beda. Ada lagu Jingle Bell. Ini malah kita syuting ini sebelum hari Natal. Itu suasana mallnya itu di bulan November sudah ramai. Kelihatan ya. Udah kelihatan. Udah rasa tuh. Di rumah istri saya sudah setel lagu-lagu Natal. Aura Natalnya udah Aura terasa Natal banget. sudah ada. Memang Natal ini luar biasa. Luar biasa, Pastor. Karena yang tadi saya bilang adalah hadiah. Ya. Nah, Pak Deden. Ya. Apa yang ada di dalam hati you untuk you share hari ini buat kita semua nih? Ya. Iya. Thank you, Pastor Kong. Terima kasih pemirsa di rumah. Ini eventnya Christmas ya. Di mana Pastor Kong tadi bilang ini adalah special gift, artinya hadiah yang sungguh amat sangat terindah sekali. Gede banget istilahnya kalau kita mau bilang bahasanya. Gede banget hadiah yang luar kalau biasa. Kalau orang Surabaya bilang Gede banget. Iya. Wah, ini sangat luar biasa. Kenapa? Tuhan itu bukan hanya mau memberikan berkat atau apapun, kesembuhan, pemulihan. Dia memberikan dirinya. Yes. Wow. Dia memberikan dirinya, Pastor. Lebih dari harta benda. Lebih daripada apa yang kita miliki. Wow. Lebih dari segala-galanya. Saya dikasih handphone baru aja senangnya minta ampun. Yes. Saya dikasih buku aja rasanya terima kasih. Ya. Tapi Tuhan memberikan lebih dari itu ya. Betul. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Wow. Makanya. Coba elaborasi Dia bilang, lagi. iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang. Supaya kamu mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Dia tidak kirim wakil, dia tidak kirim barang. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Artinya kelimpahan artinya apa? Kita punya sumbernya. Dia itu sumbernya. Sumber kelimpahan itu ada di Yesus. Bukan soal saldo ATM kita, bukan soal itu. Kita punya sumbernya yang lebih daripada itu. Hadiah yang kita dapat misalnya handphone bisa dipakai paling beberapa tahun. Ya. Modelnya udah harus ganti. Ada expired. Kapasitasnya sudah ganti. Yes. Kalau dikasih barang-barang yang indah hanya sesaat kita nikmati. Tapi Tuhan memberikan dirinya. Dirinya. Berarti kita bisa menikmati dia everlasting. Everlasting. Sampai selama-lamanya. Yes. Wow. Keren banget, Pak. Dan tidak hanya everlasting, tidak hanya bisa menikmati dia, setiap hari fresh. Baru. Selalu segar. baru. Karena dia selalu hidup. Hidupnya itu melebihi terus-menerus baru ya. Amin. Wow. Amin, Pastor. Makanya dia memberi dirinya sendiri. Tidak juga dia kirim malaikat loh ya. Artinya malaikat aja kalau dikirim malaikat kita sudah luar biasa. Ya. Saya pernah bersentuhan dengan malaikat. Itu perasaan saya sudah luar biasa. Ini lebih dari malaikat. Iya. Wow. Apalagi Pak Deden? Ya. Saya akan baca dulu satu firman. Yap. Di Keluaran 6, ya, Keluaran yang ke-6 mengatakan demikian, Pastor Kong. Ini ayat saya dapat ini, saya lihat, wow. Firman ini buat saya satu gift yang luar biasa. Ya. Ya. Kita lihat ya Keluaran 6 ya. Keluaran pasal 6 ya. Keluaran pasal 6.
Kejadian, Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6, ayat yang ketiga. 6 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Yap, Firman silakan Tuhan dibaca. mengatakan begini kepada Musa. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai apa? Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Koma. Tetapi dengan namaku Tuhan, huruf besar semua, aku, kata Tuhan, belum menyatakan diri. Wow, saya baca ayat ini, Tuhan apa maksudnya? Rupanya dulu dengan nama dia Tuhan, Yod-Heh-Vav-He. Yang bangsa Israel panggil dia Adonai. Karena terlalu sucinya nama itu. Dia belum menyatakan diri rupanya. Padahal dia sudah menyatakan Padahal diri. dia sudah menyatakan diri. Dia mengatakan aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. tapi kok masih belum ya? Dia belum menyatakan diri. Berarti ada sesuatu yang jauh. Berarti ada yang dia simpan untuk dia berikan sebagai the best gift itu, Pastor. Oh. Kapan itu? Waktu malaikat Tuhan hadir. Pertama kepada Maria, kepada gembala di gurun, kepada orang Majus. Dia kasih tahu. Wow. Malaikat bilang, kamu akan melahirkan seorang anak. Beri nama dia Yesus. Padahal dia sudah begitu luar biasa. Iya. Tetapi masih terbatas dia menyatakan dirinya. Iya. Masih tunggu waktu yang tepat. Masih tunggu waktu yang Di tepat. zaman yang tepat. Yes. Yang mind blowing. Wow. Wah, ini aja udah mind blowing loh. Iya. Aku Yahweh, Ya. aku Allah Abraham, Ya. Allah Ishak, Allah Yakub. Kurang apa lagi itu? Kurang apa lagi? Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Kurang apa lagi? Tapi dia rupanya dia bilang, aku belum menyatakan diri loh dengan namaku Tuhan itu tadi. Wow, jadi dia menyatakan dirinya kapan? Waktu malaikat datang kepadanya. Kita lihat dulu Pastor Kong ya. Iya. Saya lihat Matius 1. Dia sudah menyatakan diri, tapi Ya. belum dalam kepenuhan. Belum dalam kepenuhan. Secara fisik dan secara nama. Karena nama itu penting banget, Pastor. Saya baca Alkitab Perjanjian Lama, saya terkagum-kagum akan kehebatan Tuhan, penyertaannya dia bersama dengan bangsa Israel, Ya. mengalahkan tentara-tentara musuh, pokoknya keren deh. Boys. Tidak ada Tuhan selain dia yang luar biasa. Keren Itu banget. di Ya, dalam Perjanjian betul. Lama. Dan yet dia masih bilang, aku belum seluruhnya dia menyatakan Ya. diriku. Jadi, Berarti dia sedang mempersiapkan next. wow. Dia akan hadir. Nanti aku akan menyatakan diriku. Dengan kata lain dia sudah berikan hadiah yang udah wow. Sekarang dia bilang hadiah ini belum wow. Belum wow banget. Belum wow banget ya. Iya. Wow, coba apa Ya. tuh ya? Matius 1 ayat 21 menyatakan demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ke-25-nya mengatakan, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, dengan Maria. Sampai kapan? Sampai ia melahirkan anaknya. Laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow. Jadi Pak Deden bilang, ini nih ya, pribadi ini nih Iya. yang dinyatakan Tuhan Ya. sesungguhnya nih ya. Yes. Keren banget, Pastor. Keren ya. Bahkan kalau kita lihat di Lukas 2, di mana Simeon, seorang nabi itu, Yap. dia bilang dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, sang juru selamat itu. Itu yang menyatakan dirinya, Pastor. Jadi kita di bulan Desember ini kita walaupun istilahnya lah kita belum mendapatkan barang hadiah yang kita inginkan nih, Ya, kita nggak perlu kecewa ya. nggak perlu kecewa. Pastor. Karena tidak ada barang apapun yang sehebat pribadi ini. Pribadi yang menyatakan diri. Wow. Jadi Natal itu a time of celebration. Time celebration. Dan dunia Wow. juga udah tahu loh yang seperti tadi saya bilang Ya. masuk mall sudah ada lagu-lagunya. Lagunya pohon Natal. Iya, segala rasanya macam. lagu-lagunya itu nggak pernah habis tuh. Iya. Maksudnya dari dulu sama sekarang ya Jingle Bell, tapi suasananya tuh Suasananya. terus seperti sepanjang masa tuh. Iya. Bahkan kita mau masuk di bulan Desember aja, kayaknya ada satu sukacita yang lain. Iya ya. Ada satu, kayaknya Iya. wow. Iya.
Walaupun kita Gitu. sadari bahwa Tuhan sudah menyertai kita, tapi ada perasaannya beda aja ya. Beda gitu ya. aja gitu. Wow. Gitu. Memang kelahiran Tuhan Yesus itu luar biasa. Dahsyat. Dan Dahsyat, ini Pak. hadiah ini tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh umat manusia. Jadi pemirsa, penonton, dimanapun mereka berada, mereka itu sedang diberikan hadiah dari Bapa di surga. Hadiah yang dia tidak nyatakan di zaman-zaman dahulu. Betul. Yang hari ini, 2000 tahun yang lalu sudah dia nyatakan. Dia nyatakan. Siapa pribadinya? Siapa namanya? Bahkan nama itu, kitab Filipi mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, Yesua itu bertekuk lutut, pastor. Yang di atas, di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Bapa. Amazing ya. Keren banget, pastor. Iya ya. You ngomong gitu saya jadi ingat ya. Dulu Tuhan menyatakan dirinya sudah powerful. Powerful banget. Sekarang lewat Tuhan Yesus itu kita bisa pegang dia tuh. Ya. Apatah firman menjadi daging ya. Yes. Karena dia tahu kita ini makhluk rohani, tetapi kita masih tinggal di daging yang fana. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kita merasakan akibatnya, tetapi Tuhan tidak ingin memisahkan kita, tidak ingin mengizinkan dosa memisahkan kita ya. Jadi dia hadir itu dengan begitu close ya. Sangat. Walaupun pertemuan fisik ini tidak menjamin seluruh keindahan sebuah pertemuan, tetapi di zaman sekarang ini dengan kita makhluk jasmani, pertemuan fisik itu sangat penting. Penting. Karena artinya ada kedekatan. Karena kita masih ada fisik. Jadi rasanya kalau you ada di sebelah aja rasanya nggak deket. Karena di sebelah ya. Tertutup oleh tembok. Tapi sekarang kita bisa lihat muka dengan muka. Dan kita bisa tahu Yesus itu so real. Berarti Bapa itu tidak jauh tinggal di surga. Tapi itu dia dekat dengan kita. Buktinya apa? Tuh ada Tuhan Yesus hadir. Bisa dirasain, dipegang, dicicipi, diraba, disentuh. Wow. Walaupun kita tidak hidup dengan 5 panca indera. Tapi dengan kehadiran itu Tuhan ingin menunjukkan nih bahwa dia itu nyata. Bahwa dia pernah secara fisik hadir di muka bumi. Wow. Dan dia menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Tidak ada. Dan dia pasti Tuhan. Karena nggak mungkin bisa roh menjadi manusia ya. Wow. Apalagi Pak Deden. Wah ini luar biasa. Jadi saya ingin appreciate Tuhan itu yang saat ini sudah ada dalam hati kita ya. He is real. Jadi tentunya tidak secara fisik di dalam kita, rohnya di dalam roh. Betul sekali. Tapi reference point-nya adalah kelahiran dia ya. Kelahiran dia. Inilah yang Paulus bilang, rahasia yang disimpan berabad-abad untuk dinyatakan di zaman ini. Siapa? Yesus. Dialah kabar baik itu, Pastor. Hadiahnya itu kabar baik. Siapa kabar baik? Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow. Di tengah dunia yang penuh dengan stres, pusing, macam-macam tantangan, macam-macam persoalan. Dia datang mengatakan, hey, hidup ini tidak hanya yang seperti kamu lihat dengan mata kepala kamu. Apalagi dengan segala persoalan. Well, life is not like that. Life is more. Ada sosok surga. Tapi buktinya apa? Kan kita bertanya ya. Sosok surga sih sosok surga. Surga kan di sono. Ini sekarang ini aku hidup di dunia ini nih. Kata orang apa gunanya ngomong yang jauh-jauh yang aku nggak bisa rasain, nggak bisa pegang. You bisa doain saya tapi perut saya lapar nih. Percuma you doain, apa gunanya? Saya perlu nasi goreng. Saya perlu bakmi. Dan sekarang Bapa di surga nunjukin kehadirannya secara fisik lewat Tuhan Yesus. Betul. Sebenarnya kalau kita punya Yesus, kita punya lebih dari segala-galanya. Wow. Asal kamu mau percaya. Iya. Wow. Dan tadi you bilang, aku belum menyatakan diri. Menyatakan. Sekarang Tuhan Yesus hadir, kita melihat Tuhan Yesus
kita melihat Bapa di surga. Ya, betul sekali. Nyata. Iya. Menyatakan Iya. supaya kita nyata. Yes. Ya, Supaya permainan nyata. kata-kata. Menyatakan Iya. supaya kita nyata Iya. melihat dia. Betul. Nyata itu kan tanpa keraguan ya. Tanpa keraguan. Tidak ada ngomong polusi lagi, Jakarta polusi. Tidak polusi ya. Jarak pandangnya itu tajam ya. Bisa lihat setiap detail kehidupan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan anugerah dan belas kasih. Dia bukan hanya pribadi yang fata morgana. Apa itu fata morgana? Hanya bayang-bayang. Oh, itu yang di gurun itu ya? Iya, kalau panas itu kan kelihatannya real tapi nggak real. Nggak real. Dia nyata. Dia datang untuk menyatakan dirinya. Keren banget, Pastor Kong. Pak Deden punya kesaksian nggak? Atau punya teman yang kesaksian nggak yang mendeskripsikan kata kenyataan? Oh, saya dengar banyak ya kesaksian ya. Cuman kalau saya sendiri, saya belum melihat secara fisik. Tapi saya dengar secara audible. Tuhan Yesus bicara sama saya. Bahkan dia panggil nama saya secara pribadi. Dia panggil nama saya secara pribadi. Di saat saya lagi dalam kondisi yang amat sangat terpuruk. Dia sebut nama saya. Dia panggil nama saya. Deden, jangan takut. Dia kasih saya ayat. Jadi Tuhan Yesus juga bisa bahasa Sunda ya, Deden ya? Oh, bisa banget, Pastor. Deden ngomong nama Sunda bukan? Ya. Oh, oke. Kental banget lah Jawa Baratnya ya. Tuhan Yesus keren ya. Keren, bisa bahasa Sunda ya. Oke, setelah dia panggil, dia kasih saya ayat. Yeremia 31 ayat 17. Kasih janji. Di saat saya sedang putus asa, terpuruk, kayaknya udah nggak ada masa depan. Hidup kayaknya ini hidup udah nggak bisa diperpanjang. Tapi Yesus kasih ayat firman dan ayat itu menyatakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Wow. Begitu saya baca ayat itu, Pastor Kong, kayak ada yang lepas dari ketakutan, kegelisahan, rasa gentar menghadapi kehidupan itu lepas, hilang begitu saya dengar. Saya tadi mau bilang nyambung. Artinya nyambungnya gini, tadi harapannya udah putus, tapi betul, lepas dari ikatan, lepas dari beban ya. Ini harapannya sudah putus, nggak bisa lihat masa depan, ya. Tapi Tuhan sambungin lagi, seperti jembatan, putus, nggak bisa nyeberang lagi. Dia jadi penghubung lagi. Wow, keren Pastor. Dan itu bukan hanya dengar ayat itu saya baca, bukan hanya tinggal ayat, dan itu dibuktikan dari ayat. Kondisi saya sekarang, keluarga, istri, anak-anak, cucu 3. Saya lihat, saya suka cita, saya lihat Tuhan benar. Tadinya sudah no hope, yes, tidak bisa melihat anak cucu. Waduh, jangan kata hari depan, hari esok aja nggak bisa tahu apa yang terjadi. Tapi firman itu benar-benar dibuktikan, Pastor. Luar biasa tuh. Iya, jadi bulan Natal itu kita celebrate tidak hanya hadiah yang kita beli di bulan Natal atau dapat Christmas gift, tetapi hadiah itu berkelanjutan sampai tahun depan lagi sampai everlasting sampai everlasting, Pastor. Makanya disebut the greatest gift ya. Yes. Kalau hadiah makanan cuman bisa untuk sekali makan. Kalau dipanasin lagi udah nggak enak. Yes. 2 kali makan. Ini roti hidup. Makanan roti yang hidup terus. Yes. Always fresh. Always fresh. Wow. Keren, ini luar biasa. Keren sekali ya. Dia dulu belum menyatakan dirinya secara sempurna. Ya. Sekarang dia sudah menyatakan dirinya dengan sempurna. Sempurna. Padahal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini Allah yang luar biasa tuh. Lihat aja hidup Abraham, Ishak, Yakub di tengah-tengah keputusasaan mereka, tidak ada masa depan, Tuhan bisa pulih. Abraham nggak punya anak, nggak bisa punya anak. Umur 100 tahun punya anak perjanjian. Itu membuktikan God is alive. Yes. Dan rupanya dia tidak hanya alive di zaman dahulu, tapi dia ingin alive di zaman sekarang dengan lebih nyata lagi, lewat Tuhan Yesus yang kita bisa ketemuin. Betul. Fisik, wow, nyata secara fisik. Wow, keren sekali. Keren sekali ya. Apalagi Pak Deden? Apalagi yang ingin disampaikan? Iya, artinya begini, dengan Tuhan menyatakan diri secara fisik,
murid-muridnya yang dia pilih itu, dia bisa bersaksi kepada dunia bahwa saya sudah raba firman yang jadi daging itu. Saya sudah lihat. Dulu hanya kata orang aku dengar tentang Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Wow. Aku raba, aku pegang, dan sekarang aku beritakan kepadamu. Kalau dia tidak menyatakan diri secara fisik, mungkin murid-muridnya bersaksinya gimana ya gitu. Murid-muridnya mengalami first hand experience, pengalaman saksi mata langsung. Itu beda loh. Kata orang sama melihat sendiri itu berbeda. Beda, betul sekali. Beda sekali. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya ya. Tetapi untuk mencapai hal tersebut Tuhan menyatakan dirinya secara fisik terlebih dahulu supaya kita sadar. Karena manusia sudah terpisah dari dia. Kalau dia tidak bisa berbahasa kita, kita nggak mungkin bisa berbahasa dia. Dia harus menjadi daging, dia harus menjadi manusia supaya bahasanya nyambung dulu. Betul. Pada waktu bahasanya sudah nyambung, kita bisa berbahasa surgawi, bisa berbahasa rohani ya. Jadi pertemuan secara kelahiran dia sebagai manusia, bayi lagi ya, bukan langsung orang dewasa lagi. Ya, mengalami proses seperti manusia lazimnya. Rasul Yohanes bilang kalau kita tidak percaya Tuhan datang dalam bentuk manusia, itu rohnya roh antikris. Iya, betul sekali, Pastor. Dan kenapa dia harus menyatakan diri secara daging, secara fisik manusia? Pastor, kenapa tuh? Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dia harus jadi fisik, harus punya darah dan daging. Darah dan daging. Karena Allah adalah roh. Dulu Tuhan itu roh adanya. Dan dia datang menyatakan diri memang untuk menyatakan karyanya, penebusannya di atas kayu salib. Dan dia ingin tebus kita secara komplit. Secara komplit. Komprehensif. Roh, jiwa, dan tubuh. Berarti nanti tubuh kita ini yang hari ini masih fana karena dosa Adam dan Hawa. Dan bertambah tua. Nanti pada waktu kita saatnya sudah sampai, kita memperoleh tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Tuhan ya. Menembus tembok. Berarti kita akan muda terus dong ya. Muda terus, Pastor. Wah, itu kabar yang sangat baik untuk zaman ini nih. Zaman ini kan orang melakukan berbagai macam operasi-operasi supaya bisa keep on being young. Bisa fresh. Betul. Itu awet muda terus. Raja-raja zaman dahulu tuh mau cari makanan rempah-rempah atau apalah istilahnya ya, ginseng atau apa supaya immortal, tidak bisa mati. Betul, kekal. Itu bahasa dari dulu tuh. Sampai perang mencari barang tersebut. And yet Tuhan berikan kepada kita. Wah, saya nggak tahu nanti waktu kita di surga bisa saling kenal nggak Pak Dedan? Oh, pasti kenal Pak. Soalnya kan kita kenalnya di usia sekarang nih, nanti di sana kan fresh muda nih. Iya. Pasti kenal Pak. Pasti kenal ya. Pasti kenal. Alkitab yang menulis begitu. Petrus, Yakobus, Yohanes waktu di gunung kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia ketemu Musa, dia tahu itu Musa Elia, padahal hidup bukan di zamannya. Saya mau bercanda aja. Bahwa waktu itu kita kena. Kalau misalnya kita ketemu di surga dengan kacamata fisik sekarang, dengan mata fisik, ya mungkin udah nggak kenalin. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Karena apa? Karena kita bertambah usia. Tapi kan itu mata fisik. Tapi kan kita punya mata dengan tubuh kemuliaan. Jadi pasti kenal. Pasti kenal, Pastor. Pasti kenal. Keren. Jadi kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Itu adalah bukti nyata Tuhan itu nyata. Bukti nyata Tuhan itu nyata. Bukti nyata dia ingin menyatakan dirinya secara nyata ke dalam hidup saudara. Karena kasih. Itu karena kasih. Bukan karena kehebatan. Karena kasih. Karena kenapa dulu harus penghapusan dosa harus dengan darah anak domba? Karena nyatanya memang roh. Sekarang bukan darah anak domba. Darah sendiri yang dia curahkan. Untuk menebus dosa. Iya ya.
upah dosa Jadi maut, dia harus kita jadi secara fisik. fisik masuk ke neraka, Iya. tapi dia datang secara fisik Supaya ada menebus tubuh gitu. dan darah. Wow, luar biasa nih. Ya. Jadi Pak Deden, kata istilah menyatakan secara penuh itu bahasa yang sederhana tapi dalam. Sederhana tapi Yang perlu maknanya. kita maknanya dalam, Iya. yang perlu kita renungkan. Betul sekali, Pak. Salah satunya adalah dia hadir dalam hidup kita. Ya, amin. Nah, Pak Deden, kita berdoa supaya pemirsa pendengar yang mendengar apa yang kita katakan ini mereka percaya. Ya. Mereka tidak hanya mendengar khotbah kita, tapi Ya. mengalami. Ya. Pak Deden bisa tolong doakan pemirsa pendengar yang setia dimanapun mereka berada yang belum menerima Tuhan Yesus, supaya kesempatan mereka mendapatkan the greatest gift, hadiah yang terbesar. Boleh Pak Deden tolong doakan. Pemirsa di rumah, Anda sudah mendengar apa yang kita bicarakan, saya bersama Pastor Kong khususnya. Sekarang saya akan berdoa pemirsa. Secara khusus juga bagi yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang saat ini mau menyerahkan diri untuk percaya, untuk diselamatkan, untuk menerima karya penebusannya di atas kayu salib. Saya akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur semua atas kasih karunia anugerah-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah menyatakan diri dalam rupa sebagai manusia, yaitu ada tubuh dan darah, dengan karya penebusan-Mu di atas kayu salib sempurna dan sudah selesai. Engkau menyatakan diri, tapi saya percaya juga saat ini Tuhan nyatakan diri-Mu kepada permisa di rumah. Secara khusus yang masih bimbang ragu, yang masih belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Amin. Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Jumpai pribadi lepas pribadi. Baik lewat firman-Mu, lewat hamba-hamba-Mu yang Kau utus, lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat apapun. Karena Engkau telah menjadi fisik 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Engkau juga bisa melakukannya. Amin. Sebab di dalam kuasa-Mu tidak ada terbatas ruang dan waktu. Jumpai mereka secara pribadi Tuhan. Selamatkan. Selamatkan. Secara khusus juga kirim kami hamba-hamba-Mu kepada jiwa-jiwa yang akan Kau selamatkan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara bisa ikutin doa kami. Langkah selanjutnya sangat sederhana. Ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku menerima Engkau. Katakan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang jadikan kami putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara. Saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Welcome to the family of God. Pemirsa pendengar yang setia, waktu kami sudah habis. Kami undur diri dari studio bersama dengan saya, Pastor Kong Leoris, dan hari ini bersama dengan Pak Deden Suhendra di dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Dan kita ketemu di episode yang akan datang. God bless